Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fantastik dengan anggota saya sendiri Novia Rahmadani dengan NIM 208042410047 dan teman saya Salma Ruhayati Dewi dengan NIM 208042410067 dari kelas B20 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu proyek PBL Izin Usaha UMKM, di mana proyek ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang diampu oleh Bapak Ngadiono, SPD, MPD. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen pembimbing kami sekaligus dosen mata kuliah Ekonomi Kerakyatan, yaitu Bapak Ngadiono, SPD, MPD. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kami akan memaparkan hasil proyek kami mengenai izin usaha UMKM. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih jauh, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa sih UMKM itu. Nah, perlu diketahui bahwa UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM memiliki kontribusi 60% terhadap total pendapatan PDB pada tahun 2017 lalu, yaitu sekitar 136.000 triliun, dan di sisi lain, usaha mikro ini menyerap sekitar 172 juta tenaga kerja atau setara dengan 89,2%. Dan untuk usaha kecil 5,7 juta atau setara dengan 4,74%, dan untuk usaha menengah menyerap tenaga kerja sekitar 3,73 juta atau 3,11%, dan sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Hal ini karena menurut kami, dengan adanya izin usaha UMKM, maka UMKM tersebut dapat memperoleh manfaat, yaitu mereka dapat melakukan peminjaman modal yang nantinya akan berguna bagi pengembangan UMKM tersebut. Salah satu contoh UMKM adalah toko kelontong, di mana toko kelontong ini masuk ke dalam usaha mikro. Salah satu toko kelontong di Meranggisari, Solodiran, Manis Renggo, Klaten, yaitu toko puput. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu kepada kami. Perkenalkan, saya Salma Ruhayati Dewi dan rekan saya Novia Rahmadani dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tujuan kami ke sini, saya ingin meminta izin kepada Ibu karena kami mendapatkan tugas pada mata kuliah Ekonomi Kerakyatan, yaitu membuat proyek izin usaha UMKM. Nah, sehubungan dengan tersebut kami ingin mengajukan proposal PBL berupa proyek pendirian usaha kepada Ibu, disertai dengan surat pengantar tugas dari kampus jika Ibu berkenan mendaftarkan usahanya. Sebelumnya saya ingin memberikan surat tugas dari kampus kepada Ibu. Ya, boleh dilihat dulu, Bu. Mbak. Selain itu, kami juga membawa proposal untuk proyek PBL izin usaha. Nah, ini untuk proposalnya nggih, Bu.
Jadi nanti dalam melaksanakan kegiatan ini kami dibimbing oleh dosen kami, yaitu Bapak Ngadiono selaku dosen mata kuliah Ekonomi Kerakyatan. Ya, saya menyetujui didaftarkannya surat usaha. Baik Ibu, sehubungan Ibu menyetujui, teman saya akan menjelaskan lebih detail mengenai manfaat yang akan diperoleh ketika usaha tersebut didaftarkan ke kelurahan atau kecamatan setempat. Baik, jadi ketika usaha Ibu didaftarkan, surat keterangan domisili usaha ini nantinya akan memudahkan dalam mengembangkan bisnis, seperti ketika ingin mencari modal atau mencari pinjaman. Selain itu juga dapat sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis, dan diakuinya bisnis ini mulai dari tingkat kelurahan dan diketahui oleh pihak kecamatan setempat. Mungkin setelah ini Ibu dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah seperti usaha ini didirikan pada waktu kapan, Ibu? Oh ya Mbak, usaha ini saya dirikan sejak tahun 2011. Iya. Awal mulanya modal kami siapkan hanya 7 juta. Iya. Selang waktu berbulan-bulan dapat modal lagi, tambah modal 2 juta, 1 juta saya tambahkan, dan lama-lama jadi seperti ini. Baik Ibu, untuk nama pemilik dari toko ini sendiri sama untuk nama UMKM atau tokonya sendiri apa Ibu? Nama dari toko usaha saya ini Bapak Tukiman. Namanya toko bubut. Saya ambil dari anak saya yang pertama. Ya, terus ketika mendirikan usaha ini modalnya itu kira-kira berapa Bu? Dan untuk pendapatan bersih per bulannya? Ya, kira-kira laba bersih sebulan ya 2 juta ada. Oh ya. Kemudian ini kan pandemi itu kan dampaknya ke ekonomi sangat buruk ya Bu. Nah, hambatan apa yang Ibu hadapi ketika pandemi ini dan bagaimana cara Ibu mengatasinya Bu? Hambatan saya ya jualannya kurang laku, kurang laris, dan cara membenahi ya saya mengambil keuntungan sedikit, terus menarik pelanggan melengkapi kebutuhan produk-produk saya, khususnya sembako, terus lebih ramah sama pelanggan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat untuk pendaftaran dari usaha tersebut. Mungkin teman saya bisa menjelaskan. Kecamatan itu nanti menyesuaikan surat yang dikeluarkan dari tingkat kelurahan. Jadi nanti mungkin Ibu bisa menyiapkan syaratnya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Ini Mbak, syarat KTP sama KK yang saya berikan. Baik Bu, terima kasih untuk datanya.
Jadi kami sampaikan kembali ke sini. Oh ya, terima kasih. Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Solotiran, Kabupaten Klaten untuk mengurus proses izin usaha UMKM. Nah, maka sudah pasti bahwa langkah pertama adalah datang ke kelurahan setempat. Selanjutnya, kami menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian menyerahkan persyaratan yaitu berupa KK dan KTP. Setelah itu, petugas akan mengecek persyaratan tersebut, kemudian akan menginput data tersebut untuk kemudian dibuatkan surat keterangan domisili bidang usaha. Setelah surat tersebut jadi, maka langkah selanjutnya adalah dimintakan tanda tangan kepala desa dan kemudian diberikan stempel. Setelah itu, petugas akan mengarahkan langkah apa yang harus dilakukan di kecamatan. Namun sebelum itu, sebelum datang ke kecamatan, kita perlu datang ke toko puput untuk memintakan tanda tangan dari pemilik toko. Saat ini kami sedang berada di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten untuk mengurus proses selanjutnya mengenai izin usaha UMKM, yaitu berupa surat keterangan bidang usaha yang dikeluarkan dari pihak Kelurahan Solotiran Manisrenggo. Tiba di kelurahan, kami mendatangi salah satu petugas kecamatan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, dan kami diarahkan untuk masuk dan diberi penjelasan lebih lanjut mengenai surat keterangan bidang usaha. Berkas dari kelurahan kami serahkan kepada petugas tersebut, kemudian diperiksa dan dimintakan tanda tangan kepada Bapak Camat. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Bapak Camat, kemudian petugas kecamatan tersebut memberikan stempel dan menjelaskan kembali mengenai prosedur apabila ingin mengurus surat izin, yaitu melalui website OSS. Itu sebetulnya sudah tidak mengeluarkan izin usaha. Dalam hal ini satu contoh bidang usaha kecil UMKM, itu kecamatan sudah tidak bisa mengeluarkan
surat izin UMKM atau IUMK itu sudah tidak bisa lagi. Itu sekarang secara aturan dari perizinan itu keluar surat izin usaha atau IUMK atau dalam artian usaha mikro kecil menengah itu yang mengeluarkan itu dari OSS sendiri. Nah, OSS tersebut bisa di input usaha surat keterangan itu bisa dibuat sendiri dengan online gitu. Jadi kalau untuk surat keterangan bidang usaha, surat domisili usaha, dalam hal ini kecamatan mau Pak Camat mau memberikan tanda tangan untuk mengetahui bahwa orang tersebut benar-benar ada di wilayah Manisrenggo dan ada juga yang desa-desa seluruh wilayah Manisrenggo Pak Camat mau. Tapi kalau untuk mengeluarkan izin, Pak Camat sudah tidak bisa memberikan surat izin rekomendasi izin UMK, izin UMKM dan perizinan apapun itu kecamatan sudah tidak mempunyai hak lagi. Mungkin gitu. Berikut ini adalah salah satu contoh dari surat keterangan domisili usaha, yaitu di mana surat ini menerangkan bahwa toko puput adalah benar merupakan salah satu UMKM di Dusun Mranggirsari, Desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.